bisa kulihat kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Kita akan mengikuti ibadah khusus bagi saudara-saudara kita yang akan menerima sakramen baptis dewasa. Karena itu, marilah kita mulai ibadah kita dengan bersama-sama mendengarkan panggilan beribadah untuk kita semua. Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Seindah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Di dalam Markus 6 ayat 30, Markus 9 ayat 37, demikian firman-Nya. Tema ibadah minggu ini adalah menyambut, bukan disambut. Mari bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, kita seharusnya menjadi pribadi-pribadi yang menyambut, bukan yang disambut, tetapi justru yang kita lakukan untuk memenuhi keinginan dan keegoisan diri kita sendiri. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Allah yang begitu mengasihi kita. Kita menghadap hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kegagalan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau saat ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengakui segala kelemahan dan keterbatasan dan dosa kami ya Tuhan. Kami seharusnya menjadi pribadi-pribadi yang menyambut Engkau dengan penuh kasih, tetapi yang justru kami lakukan, kami seringkali memupuk keinginan dan dosa diri kami sendiri. Kami seharusnya menyambut sesama kami dengan kasih, tetapi justru kami menyambut sesama kami dengan kebencian kami. Ampuni dosa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kalau kami datang pada hadirat-Mu pada hari ini ya Tuhan, di dalam ibadah ini, itu bukan semata-mata karena kami merasa diri layak di hadapan-Mu, tetapi justru kami berani menghadap hadirat-Mu karena kami mengakui ketidaklayakan kami dengan memandang salib Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Diingatkan oleh kasih dan anugerah-Mu, kami boleh memberanikan diri menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, layakkan kami menghadap hadirat-Mu, dan Bapa berkati ibadah ini boleh sungguh-sungguh berkenan dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terkhusus lagi ya Tuhan, di dalam ibadah yang khusus ini ya Tuhan, kami boleh rindu melihat anugerah-Mu begitu nyata kepada saudara-saudara kami yang akan dibaptis. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala syukur dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan menyediakan anugerah pengampunan bagi kita. Seperti firman Tuhan demikian dalam Mazmur 86 ayat kelima. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Anugerah pengampunan Allah telah diberikan kepada kita. Berbahagialah dan bagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarmu. Rangkulah dan katakan, Tuhan mengasihimu. Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus namanya
Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau saat ini ya Tuhan kami boleh menikmati dan mengalami dan menerima kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar. Dan biarlah dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur kami mau menyambut kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menghidupkan kami untuk kami boleh hidup semakin serupa dengan Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mengakui keterbatasan kami di dalam menguraikan dan merenungkannya untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Kami membutuhkan Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti dan melakukannya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan seluruh pembacaan, perenungan kebenaran firman-Mu, dan kami rindu untuk melakukannya. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan diambil dari Markus 9 ayat 30 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Teman yang dikasihi Tuhan, pada umumnya mana toh yang lebih terhormat? Orang yang menyambut atau orang yang disambut? Mana yang lebih terhormat biasanya? Pasti orang yang disambut. Tidak mungkin presiden menyambut kedatangan ketua RT. Tidak mungkin. Pada umumnya yang terjadi adalah ketua RT, wali kota, gubernur yang menyambut kedatangan presiden. Jadi kebiasaan yang terjadi pada umumnya, orang yang disambut adalah orang yang lebih terhormat daripada orang yang menyambut. Pada umumnya, mana yang lebih terhormat? Orang yang melayani atau orang yang dilayani? Pasti orang yang dilayani. Tidak mungkin bos melayani pembantunya, hambanya. Pada umumnya yang terjadi adalah pembantu melayani bosnya. Jadi kebiasaan yang terjadi pada umumnya, orang yang dilayani adalah orang yang lebih terhormat daripada orang yang melayani. Tetapi di dalam iman Kristen, prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus justru adalah kebalikannya. Markus 9 ayat 35 dikatakan demikian, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya
dan pelayan dari semuanya. Saudara, ini artinya apa? Saudara, ini artinya jika kita ingin menjadi yang terhormat, maka kitalah yang harus menyambut, maka kitalah yang harus melayani. Saudara, apakah saudara memahami prinsip yang Tuhan Yesus tetapkan di dalam firman-Nya? Saudara, ini masalah besar, saudara, bagi setiap manusia termasuk kita. Ini masalah besar, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau kita merasa prinsip firman Tuhan ini yang Tuhan Yesus tetapkan ini bukan masalah besar bagi kita, jangan-jangan kita tidak sungguh-sungguh memahaminya. Mari kita baca lagi Markus 9 ayat 35. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia yang menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saudara kasih Tuhan, mungkin dalam hati kita berkata, loh, saya sudah paham prinsip yang Tuhan Yesus tetapkan ini. Saya ini sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun loh Pak Kris. Saya juga rajin pendalaman firman Tuhan. Bahkan saya sudah hafal banyak ayat-ayat Alkitab. Jadi pasti saya paham maksud dari prinsip yang Tuhan Yesus tetapkan ini. Saudara kasih Tuhan, mari kita merenungkan kembali. Memang ayat ini mudah sekali kita mengerti dalam pikiran kita. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan hati dan perbuatan kita? Apakah hati kita ini sungguh-sungguh menjadi orang yang ingin melayani dan menyambut? Ataukah sesungguhnya di dalam hati kita inginnya dilayani, disambut? Kalau memang hati kita ini sungguh-sungguh ingin menjadi yang melayani dan menyambut, pertanyaannya, mengapa gereja selalu kesulitan mencari siapa yang mau menjadi guru sekolah minggu? Kalau setiap kita jemaat Tuhan, orang-orang Kristen mau sungguh-sungguh memiliki hati yang mau melayani, hati yang mau menyambut, pertanyaannya, mengapa gereja selalu kesulitan mencari pengurus komisi? Mengapa gereja selalu kesulitan mencari siapa yang mau menjadi majelis? Mengapa gereja selalu kesulitan mencari siapa yang mau menjadi hamba Tuhan? Siapa yang mau menjadi guru Kristen? Jangan-jangan kita tidak sungguh-sungguh memiliki hati yang mau melayani dan menyambut. Walaupun kita mengerti di dalam pikiran kita. Ketika ditantang seperti ini, dalam hati kita berkata ribuan alasan rohani keluar dari hati kita dan mulut kita. Mungkin dalam hati dan mulut kita berkata, kan gak harus jadi hamba Tuhan yang full time. Kan yang penting full heart. Itu dulu alasan saya melarikan diri menjadi panggilan jadi hamba Tuhan. Yang penting full heart, gak perlu full time. Tapi bukankah Tuhan itu dikasih hati ngerogoh rempelo? Ingin seluruh hidup kita. Mungkin ada juga yang berkata dalam hati kita, kan gak semua dipanggil untuk menjadi pendoa guru sekolah minggu. Saya gumulkan dulu ya, saya doakan dulu ya. Sungguhkah kita mau menggumulkan sungguh-sungguh? Sungguhkah kita sungguh-sungguh mendoakannya? Apakah sungguh-sungguh Tuhan memanggil saya? Apakah kita sungguh-sungguh mengerti panggilan Tuhan? Memang tidak semua dituntut untuk dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi semua harus memiliki hati sebagai hamba. Apapun profesi kita. Ada juga alasan rohani keluar. Saya merasa diri saya ini enggak layak jadi majelis dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, sementara itu
Banyak juga yang memang sudah terlibat aktif dalam pelayanan, dalam melayani. Tetapi pertanyaannya, apakah hati, mental, dan perbuatannya boleh sungguh-sungguh memiliki hati, mental seorang hamba? Atau jangan-jangan yang sudah banyak terlibat dalam melayani, aktivitas pelayanan, tetapi hatinya, mentalnya, perbuatannya masih seperti bos, bukan seperti hamba. Suka perintah-perintah sana sini, merasa pendapatnya yang paling benar, yang paling baik, mudah sekali tersinggung ketika dikritik dan sakit hati. Akhirnya mengerjakan tugas pelayanan ya asal-asalan saja. Bahkan tidak sedikit yang mundur dan gak mau melayani karena sakit hati. Itu artinya kita belum sungguh-sungguh memahami prinsip yang Tuhan Yesus tetapkan di dalam firman Tuhan. Bukankah itu yang terjadi di dalam kehidupan para murid Tuhan Yesus? Sering kasih Tuhan ayat 30, 31, 32 yang kita baca tadi. Jelas sekali itu pemberitahuan yang kedua tentang penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sengaja berangkat dari situ melewati Galilea. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tidak mau diketahui banyak orang. Kenapa? Karena Yesus ingin menyediakan waktu khusus bagi murid-muridnya. Karena dia akan mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Yaitu apa? Tentang dirinya yang akan ditangkap, diadili, disalibkan, mati. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Saudara perhatikan baik-baik di situ. Setelah Yesus menyediakan waktu secara khusus buat mereka, menjelaskan sesuatu yang sangat penting buat mereka, dan itu penjelasan yang kedua dan akan diulang kembali lagi karena itu sangat penting. Apa yang diresponi para murid? Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Tidak mengerti, tapi diberi waktu secara khusus untuk Tuhan kepada mereka, tetapi mereka tidak bertanya penjelasannya. Lalu apa yang di dalam pikiran mereka? Apa yang di dalam hati mereka? Kita membaca ayat berikutnya jelas sekali. Setelah sampai di Kapernaum, Yesus bertanya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Apa yang mereka jawab mereka? Mereka tidak menjawab, mereka diam. Tapi bukan berarti Yesus tidak tahu. Karena Yesus Tuhan tahu isi hati setiap manusia. Yang mereka perbincangkan bahkan pertengkarkan adalah siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara kasih Tuhan, Yesus ini sedang menuju salib. Yesus sedang menuju kematian. Tetapi murid-murid justru mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ironis sekali. Makanya tidak heran setelah masuk di rumah itu, Yesus membawa seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka dan menggendong anak kecil ini. Dikatakan di dalam Markus 9 ayat 37, Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyambut seorang anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saudara, Yesus berulang kali menjelaskan. Tadi di ayat 35 kembali lagi. Yesus berkata, siapa yang menjadi terdahulu, hendaklah dia menjadi terakhir dari semuanya dan pelayan semuanya. Di ayat 37 diulang lagi. Barang siapa menyambut seorang anak kecil dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Baru saja sudah diulang 2 kali, maksudnya sama. Baru saja Yesus mengajar, mereka mendengar firman Tuhan. Mereka pikir sudah bisa memahaminya.
tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Markus 10 ayat 13. Hanya selisih berapa ayat saja. Di situ dikatakan, lalu orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Yesus baru saja mengajar ya, barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku. Tetapi waktu setelah itu justru mereka memarah-marahi banyak orang yang membawa anak-anak pada Yesus. Enggak heran jika respon Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya. Jikalau murid-murid Tuhan Yesus saja butuh proses yang panjang untuk bisa sungguh-sungguh memahami prinsip yang Tuhan Yesus tetapkan. Lalu pertanyaannya, siapakah diri kita yang merasa diri kita lebih baik daripada murid-murid Tuhan Yesus? Oleh sebab itu, mari kita jujur di hadapan Tuhan bahwa diri kita ini seringkali gagal dalam memahami dan bahkan melakukan prinsip yang Tuhan Yesus tetapkan, yaitu kita menjadi orang yang melayani dan menyambut. Saudara kasih Tuhan, mengapa toh prinsip yang Tuhan Yesus tetapkan itu tersebut masalah besar untuk manusia termasuk diri kita? Karena hati dan diri kita ini sudah tercemar oleh dosa. Sehingga kita pasti selalu punya kecenderungan inginnya dihormati, inginnya dilayani, inginnya disambut, bukan untuk menghormati, bukan untuk melayani, bukan untuk menyambut. Itulah kecenderungan manusia berdosa. Mari kita renungkan baik-baik. Bagaimana dengan kita di keluarga? Antara suami dan istri, orang tua dan anak, mari kita menguji hati kita. Kita inginnya lebih ingin dilayani atau melayani? Kita inginnya lebih ingin dihormati atau menghormati? Bukankah seringkali masalah suami istri, orang tua dan anak karena masing-masing merasa ingin dilayani, ingin dihormati? Merasa tidak dilayani, merasa tidak dihormati. Bagaimana dengan di gereja? Lebih banyak orang yang melayani atau yang dilayani? Berapa persen orang yang aktif melayani di dalam gereja? Sering kasih Tuhan, jangan bangga kalau yang di gereja itu yang aktif melayani itu 25% orang atau jemaat yang aktif melayani. Mengapa? Saudara, gereja itu adalah tubuh Kristus. Saudara bisa bayangkan, jikalau tubuh kita ini yang bekerja aktif hanya 25%. Jadi tubuh kita ini 75% tidak lagi bekerja secara aktif. Itu artinya apa? Sakit, kemungkinan stroke, atau mungkin sakit yang sangat parah. Karena tinggal 25%. Oleh sebab itu, bukankah yang Tuhan Yesus inginkan adalah seluruh anggota tubuhnya saling melayani, saling mengasihi, saling menghormati? Saudara dikasih Tuhan, kita baru sungguh-sungguh memahami, menghidupi dan melakukan prinsip firman Tuhan itu jikalau kasih Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus itu sudah menjamah, sudah memenuhi, sudah memuaskan hati dan jiwa kita. Ketika Simon Petrus menyadari kegagalan dirinya, Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara Tuhan Yesus memulihkan dan memuaskan hati dan jiwa Simon Petrus dengan kasih-Nya yang begitu besar. Kemudian dia mempercayakan tugas pelayanan kepadanya. Sejak murid-muridnya menerima dan dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka lebih berbahagia melayani daripada dilayani. Mereka merasa terhormat ketika mereka menghormati daripada dihormati. Mereka lebih bersuka cita menyambut daripada disambut.
Mereka hidup seperti Tuhan Yesus yang melayani, menghormati, dan menyambut. Anak kecil dianggap kelas yang paling rendah. Kelas yang paling tinggi itu adalah laki-laki dewasa. Karena laki-laki dewasa itu bisa bekerja, menghasilkan uang, dan lain sebagainya. Kelas di bawahnya adalah perempuan dewasa. Karena perempuan dewasa punya tugas utama untuk merawat keluarga dan melahirkan anak. Kelas di bawahnya lagi adalah anak-anak kecil yang dianggap belum bisa apa-apa, tidak ada apa-apanya. Sekalipun dianggap yang paling rendah, tetapi Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyambut seorang anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Menyambut seorang pribadi yang diremehkan, dianggap rendah, justru menyambut Yesus. Bukankah Yesus dianggap orang yang paling miskin, paling hina? Tetapi barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia sungguh-sungguh mulia, berbahagialah kita. Hari ini Tuhan Yesus menyambut dengan sukacita oma opa yang akan dibaptis pada hari ini. Sekalipun tubuh mereka sangat terbatas, pemikiran mereka juga sangat terbatas. Mungkin sudah banyak yang mulai lupa. Tetapi itu bukan halangan bagi kasih dan anugerah Tuhan Yesus untuk menjamah dan memenuhi hati dan jiwa mereka dengan kasih dan anugerah Tuhan. Yang menjadi halangan terbesar kasih dan anugerah Allah menjamah hati seseorang adalah kerasnya hati kita. Tetapi hari ini opa oma yang kita kasih berani mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan bersedia dibaptis, itu menunjukkan hati mereka terbuka, menyambut, menerima kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai tubuh Kristus, kita juga menyambut mereka dengan sukacita. Karena kita mendapatkan anggota keluarga yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita saling menyambut, melayani, dan menghormati. Sehingga kita semakin mirip Tuhan Yesus yang lebih dahulu menyambut kita, melayani kita, dan menghormati kita. Kiranya Allah Tritunggal memberkati kita. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau tahu setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Seperti Engkau mengetahui isi hati seluruh murid-murid-Mu ya Tuhan. Hati kami ini seringkali menjauh dari Engkau. Di tengah-tengah situasi dan kondisi di mana Engkau sungguh-sungguh ingin mengejarkan sesuatu yang sangat berharga. Tetapi seringkali hati kami terlalu terfokus dengan diri kami sendiri, ego kami. Kami ingin selalu dihormati, kami ingin selalu disambut, kami ingin selalu dilayani. Ampuni dosa kami. Padahal Engkau sudah mengajarkan dan bahkan memberikan teladan, di mana Engkau, Raja segala raja, mau turun ke dunia menjadi seorang manusia dan bahkan yang paling miskin dan hina sebagai hamba, yang rela mati di atas kayu salib untuk kami orang-orang berdosa ini. Engkau yang mulia rela menjadi yang paling hina demi kami manusia orang berdosa ini.
Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni dosa kami jikalau selama ini kami terus mengeraskan hati, maunya untuk dilayani, dihormati. Lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menjamah setiap hati kami ya Tuhan, untuk boleh sungguh-sungguh memiliki hati seperti hati Yesus Kristus, yang melayani, yang menyambut, yang menghormati. Orang-orang yang seringkali diabaikan, dianggap rendah, dianggap tidak lagi bisa apa-apa, Engkau hadir dalam wujud mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami melihat opa oma kami yang kami kasihi akhirnya membukakan diri dan hati mereka untuk percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menyambut Engkau ya Tuhan Yesus dengan sukacita. Kami rindu ya Tuhan, kami juga mau menyambut Engkau, kami juga mau menyambut mereka sebagai bagian dari keluarga yang baru di dalam Kristus Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, jamahlah setiap kami, puaskan hati kami dan jiwa kami dengan kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh dibentuk semakin serupa dengan Yesus Kristus, yang menyambut bukan untuk disambut, yang menghormati, yang melayani bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk pelayanan baptis dewasa yang akan dilayani oleh Pendeta Hernadi. Saudara, kini akan dilayankan baptisan kudus untuk saudara-saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptiskan. Sesuai dengan firman Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang Ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19-20, demikian, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa, dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dengan air bah Engkau menghukum orang berdosa,
tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah, Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju ke tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air sungai Yordan, anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptiskan, dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib ia dibaptiskan dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu. Dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan bangkit bersamanya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuhnya. Dan curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pernyataan iman saudara. Pernyataan iman untuk saudara-saudara yang akan dibaptis, saya akan menyebutkan namanya. Di antaranya adalah Bapak Dianto Wahyudi atau Bapak Kwe Tiong Kwan, kemudian Ibu Mari Rosiani atau Ibu Ko Hian Kiong, kemudian Ibu Siti Nasipah, dan kemudian yang terakhir yang hari ini dibaptis di tempat ini adalah Ibu Sri Hartati atau Ibu Ko Hian Kim. Baiklah, saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian beberapa pertanyaan, bisa dilihat di layar, di lembar atau di layar mungkin nanti ada. Pertanyaan-pertanyaan itu akan saya sebut semuanya dulu, terus kemudian saya akan bertanya satu persatu untuk kemudian menjawab, ya saya percaya dan berjanji. Begitu ya. Baiklah. Saudara-saudara yang akan dibaptis, saya minta untuk menjawab pertanyaan. Kalau di sini berdiri tidak usah berdiri ya, duduk saja. Sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi saudara sekalian. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya meminta saudara menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang memperbarui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Yang ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang keempat, pertanyaannya, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Yang terakhir pertanyaannya, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Saya bertanya satu-satu ya, mau nanti bisa menjawab. Bagaimana jawaban Bapak Dianto Wahyudi atau Bapak Kwe Tiong Kwan? Ya, terima kasih. Bagaimana jawab Ibu Mari Rosiani atau Ibu Ko Hian Kiong? Ya, terima kasih. Kemudian apakah jawaban Ibu Siti Nasipah? Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir, apakah jawab Ibu
Sri Hartati atau Ibu Ko Hian Kim? Wah, ya mantap jawabannya. Baiklah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, atas pengakuan iman Bapak Ibu, kita bersama-sama dengan yang hadir di sini akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh penatua. Bapak Ibu, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan menerima baptis dewasa dan mengaku percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Sekarang akan dilayankan baptisan satu persatu. Pada saat ini pelaksanaan baptisan yang biasanya dicurahkan melalui tangan kepada para baptisan, tetapi karena di situasi seperti ini, maka baptisan akan air ya untuk membaptis dimasukkan ke dalam cawan ini untuk dituangkan ke para baptisan. Yang pertama, Bapak Dianto Wahyudi, monggo. Yohanes Dianto Wahyudi, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan bisa memasukkan persembahan di kotak yang sudah disediakan. Memasukkan persembahan di kotak yang sudah disiapkan. Terus nanti akan menerima Alkitab dan piagam dari penatua. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Yang berikutnya, Ibu Mari Rosiani atau Ibu Ko Hian Kyong. Mari Rosiani, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan memasukkan persembahan di kotak yang sudah disediakan dan mendapatkan Alkitab serta piagam dari majelis. Berikutnya Ibu Siti Nasipah, monggo. Kalau tidak bisa berlutut, tidak apa-apa, nanti berdiri saja. Buat berlutut, tidak apa-apa. Nggih. Ibu radi maju sekedip. Nah, ngoten. Nun saged pegangan menika, Bu. Nah, gitu nggih.
Deborah Siti Nasipah, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ampun. Monggo. Berikutnya Ibu Sri Hartati atau Ibu Ko Hyun Kim. Maju seperti tadi ya Tante, enggak usah. Nah, gitu saja. Ya. Maju sedikit kakinya. Ya. Sri Hartati, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Setelah saudara-saudara kita ini dibaptis, saya akan menumpangkan tangan dari tempat ini untuk saudara-saudara, menumpangkan tangan untuk berkat. Setelah itu kita sekalian akan menyambut dengan nyanyian doksologi. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara baptisan, Tuhan memanggil saudara kepada suatu kehidupan yang baru dengan mengasihi Tuhan Allah segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Berusahalah untuk bertumbuh dalam iman agar hidup baru saudara semakin kuat setiap hari. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyaksikan saudara-saudara yang dibaptis di ruang ibadah ini. Tetapi ada satu lagi saudara kita yang menyerahkan diri untuk dibaptis, tetapi karena keadaan kesehatan beliau, maka baptisan dilakukan di rumah. Yang dilakukan baptisan ini atas diri Ibu Susiani atau Ibu Kwe Hong Chiat Nio. Kita akan menyaksikan. Tante Chiat, apakah Tante Chiat percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan dan memelihara kita, kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang memperbarui hidup kita? Ya, terima kasih. Mau satu kali lagi ya. Apakah Tante Chiat juga mau mengikut Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan setia? Mau Tante? Iya. Iyalah. Sarah Susiani, aku membaptiskan kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah
Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kiranya saudara-saudara kita yang dibaptis, baik di tempat ini maupun yang di rumah, Ibu Susiani, senantiasa di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan baru mereka. Sekarang, mari kita saya akan menyampaikan pesan ya kepada jemaat yang hadir pada saat ini maupun yang ada di ruang YouTube. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Baiklah, mari bersama-sama kita akan berdoa menaikkan pokok doa syafaat kita. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu, karena hari ini kami boleh menyaksikan, kami boleh menjadi saksi hidup atas saudara-saudara kami yang menyerahkan diri untuk dibaptis, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Allah, warga kerajaan Allah. Karena itu biarlah Tuhan, di dalam kasih dan rahmat-Mu, Tuhan terus menolong, memimpin, menuntun saudara-saudara kami ini, dan Roh Kudus terus nantiasa membimbing, memampukan saudara-saudara kami, anak-anak-Mu ini, untuk peka akan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Dianto Wahyudi atau Bapak Kwe Tiong Kwan, juga Engkau memberkati Tante Kiong, Tuhan memberkati Ibu Sipah, Engkau memberkati Tante Kim dan juga Tante Ciat yang telah dibaptis beberapa hari yang lalu di rumah. Tuhan, hidup mereka adalah hidup yang penuh belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Karena itu biarlah saudara-saudara kami ini terus bisa menikmatinya dan membagikannya kepada sesama, kepada keluarga, kepada siapa saja. Tuhan, kami saat ini juga berdoa bagi jemaat Tuhan, bertambah lagi anak-anak yang telah menyerahkan diri dibaptis menjadi bagian dari keluarga jemaat GKI Ambarawa. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh saling bahu-membahu, saling memperhatikan, mempedulikan, dan membangun gereja Tuhan untuk kemuliaan Allah, untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi kota kami tercinta. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, terus berkarya bagi kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan di tengah pandemi ini. Tuhan mengizinkan pandemi ini terus terjadi sampai sekarang dan belum pulih benar. Tetapi kami bersyukur Tuhan, di tengah pandemi kami semakin merasakan pertolongan demi pertolongan Tuhan, kebaikan demi kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan dan limpahkan atas kami. Baik yang menderita sakit, baik yang menderita kegagalan dalam usaha, baik yang menderita pergumulan yang berat dalam ekonomi keluarga, baik yang mengalami penderitaan dan kesulitan berbagai pergumulan dalam kehidupan. Tuhan tetap memberikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena itu biarlah kiranya Tuhan, jemaat Tuhan kami tetap diberi hikmat untuk tetap mengarahkan hati, mengarahkan hidup kami dan pikiran kami kepada-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk gereja Tuhan yang juga Tuhan percaya untuk mengelola sekolah Kristen Lentera. Tuhan memberkati sekolah Kristen ini untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, mendidik, menyiapkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur juga untuk pemerintah yang sampai saat ini terus Engkau tolong, Engkau pimpin dalam menanggulangi
pandemi, sehingga pandemi saat ini boleh sedikit berkurang dan mulai aman terkendali. Tetapi biarlah kiranya Tuhan juga menolong setiap kami, warga masyarakat, untuk tertib protokol kesehatan. Kami bersyukur di tengah pandemi ini, pemerintah kami mengambil kebijakan tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas untuk kehidupan, untuk kesejahteraan, dan juga untuk pertumbuhan iman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya. Kita akan membawa persembahan yang dapat kita lakukan dengan 3 cara. Pertama, transfer ke rekening BCA atas nama GKI Ambarawa, sesuai yang tercantum di layar monitor ataupun warta digital. Kedua, dengan scan QR menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Atau yang ketiga, memasukkan persembahan ke kotak persembahan yang telah disediakan di kantor TU GKI Ambarawa pada hari dan jam kerja. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Roma 12 ayat pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, hidup kami ini adalah anugerah-Mu. Kesehatan kami adalah anugerah-Mu. Kecukupan kami adalah anugerah-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama datang membawa ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Biarlah persembahan kami boleh menjadi kemuliaan nama-Mu dan boleh menjadi sarana bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kami senantiasa menyerahkan setiap kami, pribadi lepas pribadi, tangan-tangan yang terulur membawa persembahan ini ya Tuhan. Mari Engkau yang memberkati, memimpin, menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pribadi-pribadi yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Majelis jemaat maupun badan pelayanan di gereja-Mu ini ya Tuhan. Mari Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau memimpin, memberkati, memberi hikmat kepada setiap kami, sehingga kami boleh mempergunakan persembahan ini dengan penuh tanggung jawab dan didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada beberapa warta lisan akan saya bacakan. Yang pertama, BTS Youth yang akan dilaksanakan pada hari ini pukul 17. Oleh sebab itu, mari kaum pemuda kita boleh sharing, kita boleh bertumbuh bersama-sama belajar firman Tuhan, dan kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang kedua, besok pada hari Rabu ada pendoa
Biarlah kita boleh persiapkan hati kita untuk kita boleh menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Allah yang begitu mengasihi kita dan rindu mendengar doa-doa kita. Yang ketiga, ibadah online dengan perjamuan kudus akan dilaksanakan besok pada hari Minggu tanggal 3 Oktober. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita persiapkan hati kita, di mana minggu depan akan dilaksanakan Sensura Forum Jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 pukul 8. Yang berikutnya ada peneguhan dan pemberkatan nikah. Setelah diwartakan 3 kali hari Minggu berturut-turut dan setelah ditunda atas permohonan keluarga, akan dilangsungkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi antara Saudari Desi Esterina dengan Bapak Fajar Endarto besok pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 15 di Kayu Arum Salatiga, akan dilayani oleh Pendeta Hernadi Kurniawan. Kiranya Tuhan memberkati. Yang berikutnya, baptisan dewasa atau sidi dan pengakuan percaya. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh menyaksikan baptisan dewasa. Minggu depan akan dilaksanakan juga baptisan dewasa atau sidi yang namanya tertera di dalam warta. Oleh sebab itu kita doakan supaya mereka pun boleh sungguh-sungguh mengalami dan menikmati anugerah dari Tuhan. Yang berikutnya, rumah emeritus. Puji Tuhan, Majelis GKI Ambarawa bisa mempersiapkan rumah emeritus untuk Pendeta Hernadi Kurniawan yang beralamat di Perum Ngampin Gria Permai nomor 24 Dusun Lonjong, Kelurahan Ngampin Ambarawa, tipe 50-106 dengan sistem KPR dengan tenor 13 tahun. Rumah emeritus tersebut akan diserahkan oleh Majelis GKI Ambarawa pada saat Pendeta Hernadi Kurniawan memasuki masa emeritus. Doakan biarlah kasih setia Tuhan terus menopang. Yang berikutnya, renovasi lobi dan taman gereja. Ada beberapa tampilan yang bisa ditampilkan. Ini tampilan baru di dalam renovasi, setelah renovasi taman dan lobi. Dan biarlah kita terus doakan supaya kita bisa kembali lagi beribadah dengan lebih leluasa di gedung ini yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita juga dukung dana di dalam pengelolaannya, biarlah Tuhan cukupkan. Demikian warta GKI Ambarawa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah pada pagi hari ini hampir usai. Marilah dengan bangkit berdiri kita nyatakan sukacita kita, karena kasih Tuhan diam di dalam kita. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku. Di hatiku berlimpah sukacita, di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena kasih Tuhan diam di dalam hati kita. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah di dalam kelimpahan kasih Allah Bapa, di dalam genggaman erat tangan Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang kiranya memampukan kita untuk menjadi saksinya dan wujudkan kasih dalam keseharian. Mampukan kami ya Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Halle, halle, halle,